Selamat sore pemirsa, dan apa kabar? Kita berjumpa lagi di hari Selasa karena hari ini adalah babak kualifikasi untuk seri Malaysia yang akan segera kita saksikan langsung dari Sepang International Circuit. Dan saya JK Hendarko selaku komentator sore ini akan memandu Anda dalam babak kualifikasi untuk race besok sore. Jadi jangan kemana-mana pemirsa. Dan sirkuit kita sore hari ini Sepang International Circuit Malaysia. Cantik sekali. Kembali lagi kita di sirkuit ini setelah race 6 lalu pernah kita jajal pemirsa. Memiliki 15 tikungan dan tikungan SS di T13 dan 14 harus diwaspadai oleh 24 rider kita. Dan rider pertama kita pemirsa Nakagami. Dan Nakagami sudah memulai. 47,17 detik adalah waktu yang diraih Nakagami di sirkuit ini di race 6 lalu. Itu adalah waktu terburuk kedua setelah Oliveira pemirsa. Tentu Nakagami dan rider yang lain harus belajar dari race 6 lalu saat mereka pertama kali menjajal sirkuit ini. Dan kita ketahui bersama sirkuit ini memiliki dua trek lurus yang panjang yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh para rider untuk meraih top speed mereka. Fabio Quartararo sudah memulai. Nakagami masuki trek lurus kedua. Sebentar lagi menuju T13 Nakagami, dan ini deh pemirsa tikungan yang sangat-sangat berbahaya untuk para rider T13 dan 14. 45,45 detik. Cantik sekali waktu yang diraih, lebih cepat dari waktu di race 6 lalu pemirsa. Baru satu kali podium, itu pun podium 3. Tentu itu dirasa kurang untuk rider sekelas Quartararo. Memang Quartararo di race-race kemarin sering bersaing di baris depan, namun belum bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Fabio Quartararo 45,47 detik, selisih 0,02 mili detik saja dari Nakagami. Saya masih menunggu drama apakah yang akan terjadi di babak kualifikasi sore ini pemirsa. Apakah John Mir akan memulai drama tersebut? Saya dan Anda pasti menanti-nanti. John bersama dengan Pedrosa di lap akhir menjelang finish kemarin melakukan overtake kepada Marc Marquez, memukul mundur Marc Marquez ke posisi 4. 46,33 detik, belum ada perlawanan dari John Mir, justru semakin jatuh waktunya. Tumben sekali pemirsa, biasanya baru awal-awal akan terjadi pergantian pole position, namun Nakagami masih santai di sana di puncak pemirsa. Dan Pecco Bagnaia sudah memulai. Jack Miller di sana T14 dan menuju T15. Jack Miller, dan ini dia Jack Miller 46,55. Semakin tersusun ke bawah waktu kualifikasi sore ini. Nakagami semakin jumawa di puncak. Bagnaia harus rela posisinya di posisi 3 klasemen, digeser Zarco ke posisi 5. Dan Bagnaia sudah 3 kali podium. Podium 1, 2, dan 3 semua sudah dirasakan oleh Pecco Bagnaia. Memang luar biasa rider yang satu ini pemirsa. Dan ini dia akhirnya susunan waktu terbawah dipatahkan Bagnaia dengan mengungguli waktu John Mir di posisi 3. Memberanikan diri menerobos ke depan di race kemarin membuat penonton sedikit terkejut, mengingat Dovi jarang sekali berhasil ke barisan depan. Dan Dovizioso Petrucci sudah memulai di sana. Andrea Dovizioso 45,02. Wow, Nakagami, kau harus turun ke posisi 2. Begitulah sekiranya perkataan Dovizioso. Akhirnya tahta Nakagami terlengserkan juga pemirsa. Terlihat Petrucci di sana. Pol Espargaro juga sudah memulai. Petrucci di trek lurus kedua memasuki T13. Sebentar lagi T13 Petrucci memantul, dan 14 menuju T15. Cukup pelan Petrucci, namun kita lihat saja apa ini pemirsa. 45,15 detik, hampir, namun masih belum secepat Dovizioso. Namun Nakagami harus turun lagi ke posisi 3. Belum beranjak dari peringkat 10 klasemen karena di race kemarin gagal mendapatkan poin tambahan karena hanya bisa finish di posisi 16. Pol Espargaro harus bersabar pemirsa. 45,30 detik, El Diablo harus turun ke posisi 5. Banyak fans berharap kemarin bahwa Rossi bisa menginjakan kakinya di podium. Namun sayang, Rossi hanya bisa finish di posisi 12 saja. Dan ini tentunya membuat peringkatnya di klasemen turun ke peringkat 4. Sayang sekali The Doctor, T14 The Doctor
Tito Rabat sudah memulai dan ini dia kembali Rossi menunjukkan kecepatannya 42,53 detik. Waktu yang sangat cukup untuk menggeser Dovio Sojo dari pole position. Luar biasa, Valentino Rossi selalu saja bisa menunjukkan skillnya di babak kualifikasi. Namun berbanding terbalik ketika di race pemirsa. Tito Rabat sebentar lagi memasuki garis finish dan 42,34 detik. Rossi hanya sebentar merasakan puncak. Ia harus mengakui perolehan waktu Tito Rabat. Sepertinya drama perebutan pole position sudah dimulai. Apakah nasib Rabat akan sama seperti Rossi yang hanya sebentar merasakan puncak? Bandar berhasil finish di posisi 5 kemarin. Tentu ini lumayan sekali untuk Bandar dan Miguel Oliveira sudah memulai. Brad Binder sebentar lagi memasuki T15 dan Brabham 45,05 posisi 4 kini ada diisi oleh Brad Binder, sayang sekali. Dan Miguel Oliveira memasuki T12 dan menuju T13 masih di track lurus kedua dan terlihat di sebelah kiri Bastiani pemirsa. T14 Miguel Oliveira melambat rupanya. T15 apakah Miguel Oliveira? Miguel Oliveira 47,22 detik. Buruk sekali waktu Oliveira. Tito masih menikmati puncak tanpa gangguan. Dan Bastiani menunjukkan bahwa dirinya bisa ikut diakui di barisan depan, bersaing melawan rider-rider yang sudah sering lalu lalang di barisan depan. Bastiani semoga saja di race ini bisa memperbaiki poinnya 44,14. Lumayan untuk Bastiani karena berhasil menggeser Dovio Sojo di posisi 3. Luca Marino, Alex Rins baru saja memulai di sana di sebelah kiri dan T12 Luca Marino menuju T13. Marino cukup cepat di sana. Apakah waktunya bisa menggeser Tito di puncak? Kita nantikan saja pemirsa. Marino sebentar lagi masuk garis finish dan ini dia Luca Marino. Dovio Sojo sekali lagi harus turun ke posisi 5 karena dengan waktu 44,33 detik Marino berhasil mengungguli waktu Dovio Sojo. Terlihat di sebelah kanan Pedrosa sudah memulai dan Alex Rins memasuki T13. Cukup stabil Alex Rins. Menabrak dinding lintasan di T14 dan ini dia 44,03. Sayang sekali Bastiani harus menyerah dan turun ke posisi 4. Sekali lagi Pedrosa membuat Marc Marquez harus menahan rasa sakit hati karena lagi-lagi menjelang finish posisi 2-nya direbut oleh Pedrosa. Sayang sekali Marc Marquez pasti sangat sakit, namun itu tidak dipedulikan oleh Pedrosa. 43,33. Rins sepertinya terkena karma instan. Bastiani sepertinya tertawa puas. Apakah Vinales bisa mengulang torehan waktunya di race 6 lalu yaitu 32,39 detik, dan itu bisa saja dipush lagi dan bisa saja menggeser Tito dari pole position. Maverick Vinales sebentar lagi memasuki garis finish dan 43,14 detik. Waduh, torehan waktu Vinales menurun dari race 6 lalu. Tadinya saya berpikir bahwa rider akan mudah melakukan evaluasi karena pernah merasakan sirkuit ini sebelumnya. Peraih pole position di race 6 lalu dengan waktu tercepat di sirkuit ini adalah 42,06 detik. Jika Krusloff bisa mengulangi kecepatan ini, maka sudah pasti tidak ada yang bisa menandinginya. Memburuk waktu Krusloff jauh dari waktu tercepatnya, hanya 44,38 detik saja, menempati posisi 8. Sayang sekali, padahal semua fans banyak berharap pada Krusloff tadi. Tapi sayang, posisinya hanya bisa mengisi posisi 8. Alex Marquez di sana masuk T14. Alex Marquez cukup pelan. Dan Alex Marquez posisi 9. Masih terhitung lambat untuk Alex Marquez. Tito masih bertahan sejauh ini, namun Tito tidak bisa selega itu karena masih ada rider yang berkemungkinan akan menggeser tempatnya. Jadi Tito tetaplah berdoa. Tito Morbidelli di sana pemirsa sudah memasuki T14. Morbidelli menabrak cukup keras namun masih stabil. Morbidelli 44,37 hanya mampu di posisi 8 saja Morbidelli. Penonton masih bersorak keras, masih menanti siapa rider yang mampu menggeser Tito dari pole positionnya. Apakah Alex Espargaro? Sesaat lagi kita akan tahu pemirsa. Alex Espargaro memasuki T13 cukup stabil dan T14
Melambat Alex Espargaro dan T15. Aduh, 46,4 detik saja. Cantik sekali tapi tak secantik posisinya. Malang sekali. Zarco setelah kemarin dia berhasil podium lagi setelah sekian lama race berlangsung, dan ini tentu sebuah kejutan untuk Rossi karena posisinya di klasemen digeser oleh Zarco, dan ternyata di posisi 3 berada di bawah Rossi. Rossi sepertinya tersenyum kepada Zarco. Sudah 22 rider dan Tito belum tergantikan. Tito masih di puncak tanpa gangguan sedikit pun. Lalu rider ini apakah ia mampu membungkam waktu Tito? Kita lihat saja pemirsa. Luna cukup stabil menuju T13, T14 dan sebentar lagi T15. Ini dia Iker Luna 45,49 detik. Luna sepertinya Tito sudah percaya diri untuk berada di pole position untuk race besok sore. Marc Marquez sudah 2 kali menjadi badu sirkuit. Pasti sangat sakit hati kepada Pedrosa karena sudah 2 kali posisinya hampir finish direbut oleh Pedrosa pemirsa. Dan ini dia Marc Marquez. Marc Marquez sepertinya belum sembuh dari rasa kecewanya karena race kemarin berdampak untuk raihan waktunya 47,48 detik saja. Marquez untuk pertama kalinya start di barisan belakang di race besok sore. Dan ini dia pemirsa, terlihat di layar kaca Anda hasil kualifikasi sore ini, di mana pole position berhasil diraih oleh Tito Rabat dengan waktu 42,34 detik, dan di grid kedua ada Valentino Rossi dengan waktu 42,53 detik, dan Johann Zarco berada di grid ketiga dengan waktu 43,08 detik. Sedangkan Jack Miller, Oliveira, dan Marc Marquez harus memulai balapan dari start paling belakang pemirsa. Dan dengan didapatkannya hasil kualifikasi sore ini, maka berakhir pula perjumpaan kita pemirsa. Tapi jangan lupa kita akan berjumpa besok sore di sirkuit Sepang International Circuit Malaysia. Karena besok kita akan menyaksikan race 12 berlangsung. Saya Jackie Hendarko, kita berjumpa besok sore dan sampai jumpa.